Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliatul Jannah, NIM T2019-3081. Saya di sini akan menjelaskan tentang layanan khusus transportasi sekolah. Transportasi sekolah ialah sebagai bentuk kegiatan angkutan untuk personil sekolah yang di dalamnya ada siswa dan juga ada staf sekolah, baik ke dan dari sekolah, atau lebih dikenal sebagai istilah kegiatan antar jemput bagi personil sekolah tersebut. Di sini tujuan utama dari pelayanan transportasi sekolah ada 5-6 tujuan. Yang pertama itu untuk memberikan layanan transportasi bagi seluruh siswa karena alasannya jarak antar sekolah dan rumah. Yang kedua untuk melengkapi kemungkinan keamanan transportasi. Ketiga untuk transportasi kemungkinan dengan program instruksional. Dan untuk yang keempat untuk menciptakan kondisi yang lebih positif, baik fisik, moral, dan mental dari siswa-siswi. Untuk yang kelima, pengoperan transportasi agar dapat diperoleh ekonomis dan efisien. Dan yang terakhir, menunjukkan simpati masyarakat bahwa transportasi sekolah ditunjukkan untuk keamanan, efisien, dan merupakan berstandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Habili, NIM T2019-3100. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari presentator yang pertama. Yang pertama adalah pengertian layanan khusus transportasi berbasis sekolah. Transportasi sekolah adalah sebagai bentuk kegiatan angkutan umum personel sekolah, siswa, dan staf sekolah, baik ke dan dari sekolah atau dikenal sebagai istilah kegiatan antar jemput bagi personel sekolah. Karena ada kemungkinan antar jemput murid sekaligus untuk para pegawainya, namun dengan demikian kita tidak mengurangi arti transportasi yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, tujuan dan fungsi transportasi berbasis sekolah. Tujuan dan fungsi transportasi berbasis sekolah itu ada dua. Yang pertama tujuan dan yang kedua fungsi. Yang pertama tujuan utama dari pelayanan transportasi sekolah yaitu membawa siswa dari dan ke sekolah. Transportasi juga berfungsi untuk kegiatan kerja wisata atau mengangkut dan membawa siswa dalam kegiatan kurikuler atau pariwisata, musik, olahraga, dan dramatik yang merupakan suatu tujuan yang strategis. Kemudian yang kedua yaitu fungsi. Fungsi transportasi sekolah yaitu transportasi sekolah merupakan sebuah layanan khusus yang dikelola oleh sekolah dan mempunyai fungsi sebagai transportasi antar jemput siswa pada suatu sekolah. Mulai dari siswa berada di rumah sampai datang ke sekolah dan menuju rumah masing-masing setelah melakukan kegiatan di sekolah. Fungsi utama layanan transportasi sekolah adalah meningkatkan pelayanan kepada siswa atau belajar, sebab selama ini banyak pelajar yang terlantar atau tidak terurus dalam berjalannya menuju sekolah akibat harus berebut angkutan umum dalam masyarakat. Kemudian poin yang ketiga, masalah-masalah layanan transportasi sekolah. Masalah-masalah layanan transportasi sekolah dihadapi layanan transportasi sekolah menekannya pada 4 kriteria. Yang pertama, ekonomi. Yang kedua, keselamatan.
dan yang ketiga kecukupan, dan yang terakhir efisien. Kemudian poin yang keempat, pelaksanaan layanan khusus transportasi berbasis sekolah. Pelaksanaan program bus berbasis sekolah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan siswa-siswa dalam hal memenuhi sarana bus sekolah, baik pada waktu menuju ke arah sekolah maupun pulang sekolah. Mungkin hanya itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Ramawati, NIM T2019-3098. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis layanan khusus transportasi. Terdapat jenis-jenis layanan khusus di sekolah meliputi yaitu layanan bimbingan konseling atau BK. Yang kedua yaitu layanan kesehatan sekolah atau UKS. Yang ketiga yaitu layanan kantin sekolah. Yang keempat layanan transportasi sekolah, layanan perpustakaan sekolah, layanan laboratorium atau lab. Yang pertama yaitu layanan pengarahan konseling, yaitu peservis menjelang membangun mahasiswa bagian dalam menyelesaikan masalah atau pemberian bantuan siswa dilakukan secara berkepanjangan, berkeinginan agar anak buah bisa mendeteksi dirinya sendiri dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedua yaitu layanan kesehatan sekolah, bertujuan untuk mempromosikan hidup sehat siswa di lingkungan sekolah yang komprehensif. Tujuan dari layanan kesehatan sekolah ini adalah agar siswa terbiasa hidup sehat dan sehat bersih untuk mengingatkan kualifikasi siswa. Yang ketiga yaitu layanan kantin sekolah, disebut juga layanan kantin sekolah atau layanan catering dan minuman yang dibutuhkan siswa dan staf sekolah. Yang keempat yaitu layanan transportasi sekolah, dirancang untuk memudahkan siswa dari jauh rumahnya dari sekolah agar tidak keterlambatan dalam proses belajar mengajar. Yang kelima yaitu layanan perpustakaan sekolah. Ini adalah tempat di mana semua buku milik institusi dikumpulkan kebutuhan siswa sekolah. Yang keenam layanan laboratorium sekolah atau lab, yaitu sarana proses belajar mengajar. Banyak laboratorium yang misalnya di sekolah laboratorium IPA digunakan untuk menghitung siswa IPA suatu volume atau cairan. Gunakan laboratorium komputer dalam kursus ilmu komputer untuk memahami Microsoft Word atau masalah-masalah komputer. Yang ketujuh yaitu layanan keamanan sekolah. Menurut Putra Adi 2016, layanan keamanan merupakan layanan yang dapat memberikan rasa aman kepada mahasiswa. Yang kedelapan yaitu layanan asmara. Menurut Zulkarnain 2016, salah satu lingkungan pendidikan yang dapat membentuk sikap profesional peserta didik adalah asrama sekolah. Yang kesembilan yaitu layanan koperasi sekolah. Menurut Rizkita dan Afriansa 2019, koperasi berasal dari dua kata yaitu co dan operation yang berarti kerjasama untuk mencapai tujuan. Kooperatif adalah perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang atau badan dengan bekerja sama gunakan basis keluarga untuk menjalankan bisnis dan mempertinggi kesehatan anggotanya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.